Dalam mengelola keuangan itu bukanlah hal yang mudah. Mau dari anak muda sampai orang tua pun itu sulit untuk bisa mengelola keuangan secara baik terus-menerus. Di video ini gue bakal kasih tahu ke sobat investor semua bagaimana caranya kamu bisa punya simpanan yang cukup ketika kamu tua nanti. Bahkan sampai miliaran loh. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai habis. Masalah keuangan yang ada pada masyarakat saat ini sangatlah banyak. Di video ini gue akan kasih tahu 3 aja deh. Nah, buat tipikal orang yang pertama adalah tipikal orang yang sulit membedakan antara kebutuhan maupun keinginan. Nah, perlu diingat sobat investor semua, bahwa kebutuhan ataupun keinginan seseorang itu berbeda-beda loh. Kita ambil contoh seperti orang yang bekerja di bidang IT. Orang yang bekerja di bidang IT, maka apabila mereka membeli barang yang berkaitan dengan IT seperti komputer mahal, itu merupakan dikategorikan sebagai kebutuhan. Lain cerita apabila mereka membeli baju-baju yang branded atau yang fashion banget, itu dikategorikan sebagai keinginan. Karena sebenarnya nggak butuh-butuh amat sih mereka. Lain ceritanya apabila seseorang yang bekerja di dunia fashion, entah itu fashion designer atau seorang model. Nah, orang-orang seperti ini wajar mereka membeli baju-baju yang branded. Dimana kalau misalkan seperti ini dikategorikan sebagai kebutuhan, ya. Karena memang pekerjaan mereka membutuhkan hal tersebut. Kalau misalkan orang yang bekerja di fashion ini, entah itu fashion designer atau mungkin seorang model, mereka membeli komputer yang sangat mahal, itu dikategorikan sebagai keinginan. Karena sebenarnya tidak terlalu perlu kok untuk hal-hal seperti itu. Dalam arti, ya mereka kalau mau beli komputer yang cukup bagus aja, nggak perlu harus yang paling mahal. Tentunya hal tersebut dikategorikan sebagai keinginan. Sekarang mungkin kamu udah ada gambaran nih, bahwa kebutuhan ataupun keinginan seseorang itu berbeda-beda. Oke, itu dari tipikal yang pertama. Tipikal yang kedua adalah tipikal orang yang memang dia itu belanja sesuatu atau membeli sesuatu tanpa dia berpikir lagi. Jadi orang yang ini adalah orang yang impulsif. Jadi mereka asal lihat suka aja, gue beli deh. Nah, kamu mungkin tidak berpikir efeknya sekarang, tapi efeknya di kedepan hari. Ya, di mana keuangannya akan bermasalah. Nah, ini adalah tipikal orang yang kedua. Yang ketiga ini adalah tipikal orang yang memang dia asal beli aja, asal dia punya duit, dia langsung pakai duit itu tanpa mikirin masa depan mereka. Nah, orang yang seperti ini sangat gawat loh guys. Bayangin ya, orang yang seperti ini asal dia punya duit langsung dihamburin. Lantas mereka nggak mikirin masa depan itu bakal kayak gimana. Kan di kedepan hari ada yang namanya dana pendidikan, ada yang namanya dana pensiun, ada yang namanya dana pernikahan, ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu harus prepare banyak hal di kedepan hari. Tapi karena mereka otaknya mentok di mana, oh ya udah, gue punya duit, ya udahlah, gue tinggal hamburin. Maka orang-orang seperti ini ketika di waktu yang panjang atau di kedepan hari itu bisa lari ke utang. Yang mana kalau hutang tersebut tidak bisa dibayar, maka mereka akan ya merugi secara keuangan yang sangat parah. Bahkan mungkin mereka bisa tinggal di jalanan. Dan tentu itu tidak kita harapkan semua ya, sobat investor. Nah, di sini gua punya solusi. Di mana gua sekarang pakai aplikasi Pina. Aplikasi Pina adalah aplikasi perencana keuangan dan investasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi, secara legalitas itu sebenarnya udah aman ya guys ya. Jadi udah nggak perlu khawatir lagi. Nah, di aplikasi Pina ini banyak fitur-fitur yang bisa membantu sobat investor semua untuk
mengontrol atau selain mengontrol tuh untuk memikirkan keuangan masa depan kamu. Tentunya menyelesaikan beberapa masalah yang tadi gue sebutin. Sebagai contoh, fitur yang pertama, itulah fitur budgeting. Nah, fitur budgeting ini di mana sobat investor bisa menginput secara manual maupun otomatis pengeluaran maupun pemasukan kamu. Tentu dengan adanya hal seperti ini, maka kamu bisa lihat nih, oh sekarang pengeluaran gue gimana nih? Apakah gue masih bisa GrabFood nih? Atau bisa pakai GoFood nggak nih sekarang? Karena kayaknya nih udah bentar lagi budgetnya udah mentok. Tentu dengan adanya seperti ini, kamu bisa mengukur kapan kamu harus ngerem pengeluaran, kapan kamu bisa untuk belanja lagi. Tentunya kan fitur ini bakal ngebantu banget gitu loh. Imagine itu, bakal ngebantu besar banget. Dan bahkan ini bisa menyelesaikan masalah yang pertama maupun yang kedua tadi. Ingat nggak masalah pertama sama kedua apa? Masalah pertama itu adalah orang yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan maupun keinginan. Yang kedua adalah orang yang impulsif. Tentu ini bisa terkontrol karena mereka jadi tahu kapan harus ngerem, ya, kapan mereka harus boleh belanja lagi. Seperti itu. Nah, itu dari fitur yang pertama. Fitur yang kedua adalah fitur net worth. Nah, fitur net worth ini berfungsi untuk melihat kekayaan kamu, seberapa kaya kamu, ya. Jadi di sini untuk melihat apakah kamu secara keuangan itu sehat atau enggak, ya. Gimana caranya? Caranya misalkan kamu input aset-aset yang kamu punya dan juga utang yang ada pada diri kamu juga atau kewajibannya lah. Nah, nanti setelah diakumulasikan kira-kira sehat nggak keuangan kamu? Kalau ternyata keuangan kamu sehat, oh bagus, berarti artinya ini sesuatu hal yang bagus nih, ya, dipertahankan. Tetapi kalau misalkan sesuatu hal yang misalkan ternyata hasilnya kurang sehat, oh kenapa kurang sehat? Di situ kamu bisa lihat, apakah karena utang gue banyak atau memang karena aset gue kurang. Nah, ini nih, lu bisa lihat dari sini. Jadi ini bisa menyelesaikan masalah keuangan kamu juga. Nah, fitur yang ketiga, itu adalah fitur di mana sobat investor semua bisa memikirkan masa depan keuangan kamu, yaitu dengan mulai berinvestasi. Entah itu investasi berupa reksadana maupun saham. Nah, jadi kamu nih yang punya masalah di tipikal ketiga tadi, yaitu asal beli aja, asal belanja aja tanpa mikirin masa depan. Sekarang dengan ada fitur di aplikasi Pina ini untuk investasi entah reksadana maupun saham akan ngebantu kamu untuk mengontrol lebih baik lagi. Dan setelah mengontrol, kamu bisa punya dana simpanan di kedepan hari. Bayangin nggak tuh? Kebutuhan-kebutuhan ke depan tuh makin lama makin banyak, dari yang tadi gue sebutin, dana pendidikan, dana entah itu perkawinan, entah itu dana kamu pensiun, entah dana kamu mau ngapa-ngapain atau umroh. Itu kan sebenarnya banyak yang harus kamu persiapkan. Oke, kita ambil contoh untuk di video ini adalah dana untuk kamu pensiun. Kenapa dana untuk pensiun? Karena sebenarnya kita semua akan pensiun suatu hari nanti. Jadi, ya, gue akan coba kasih tahu ke sobat investor semua untuk ngitung dana pensiun dengan aplikasi Pina tentunya. Misalkan, saya ingin pensiun di usia 60 tahun, ya. Sekarang usianya berapa? Sekarang usia gue katakan 28 tahun. Ya memang 28 tahun. Dan gaji gue 10 juta. Dan terus pengeluaran gue di kedepan hari gue 10 juta lah setelah gue pensiun. Berapa sih yang harus gue sisihkan per bulan untuk ya gue bisa pensiun dengan nominal 10 juta tadi ya. Anggapannya kayak 10 juta. Nah, ternyata di aplikasi ini udah ngebantu guys. Setelah kamu input itu ya, nanti akan dikasih tahu berapa yang harus kamu sisihkan per bulan untuk investasi supaya kamu bisa pensiun dengan nominal. Nanti dikasih tahu juga, misalkan lu pensiun bisa terkumpul sekian gitu. Misalkan kalau gua di sini adalah 5,9 miliar. Gede banget kan? Lo bayangin gue bisa dapat 5,9 miliar loh pada saat gue pensiun. Nah, gimana caranya achieve dana 5,9 miliar ini? Ya, ini sebagai contoh ya. Nah, caranya adalah gue ternyata berdasarkan aplikasi ini adalah gue invest setiap bulannya 828 ribuan.
secara konsisten selama 32 tahun. Kenapa 32 tahun? Karena gue kan minta usia pensiunnya itu umur 60. Berarti, kan sekarang usia gue 28, berarti kan 32 tahun lagi. Nah, berarti selama 32 tahun, gue invest secara rutin per bulan, ya, sampai terkumpul 5,9 miliar ini. Tentunya kalau misalkan kamu dengan tabungan biasa nggak akan nyampe 5,9 miliar gitu. Bahkan di bawah daripada itu. Kamu bisa juga lihat yang ada di samping ini. Ya, jadi kamu bisa lihat nih, berapa yang kamu terkumpul kalau kamu tidak investasi, dan ketika kamu investasi itu pun berapa. Nah, jadi tentunya itu yang kamu bisa dapat dari hasil kamu menyisihkan ini, itu bisa banyak guys. Bahkan pensiunnya bisa miliaran. Mungkin di akal kamu nggak akan keterima, tapi ini bisa. Dan catatan ya guys ya, bahwa perhitungan ini berdasarkan kinerja masa lalu. Dan juga ini berdasarkan profil resiko gue yang agresif. Jadi buat setiap orang pasti beda-beda ya guys ya. Jadi jangan disamain. Kalau misalkan lu tipikal orang yang konservatif atau nggak berani ngambil resiko, beda dengan orang yang agresif atau orang yang berani ngambil resiko. Dan ini juga berdasarkan data masa lalu. Oke, ya jadi sekarang kamu udah ada gambaran nih. Jadi aplikasi ini tuh sangat membantu kita dalam mengelola keuangan maupun untuk memikirkan masa depan kita. Selain daripada itu, di aplikasi ini juga kamu bisa konsultasi dengan expert keuangan atau orang yang ahli dalam keuangan. Yang mana mereka ini adalah orang-orang yang CFP. CFP itu adalah orang yang memang tersertifikasi dalam perencana keuangan. Jadi kamu bisa konsultasi. Misalkan masalah keuangan kamu apa, tentunya di sini akan dipecahkan, akan dibantu juga. Tentu kan ini akan ngebantu memberikan solusi buat kamu semua juga. Ya nggak? Oke. Nah, jadi pendapat gue overall tentang aplikasi ini adalah ya satu, ya memang dia aplikasi yang sangat bagus. Tapi yang membuat gue menarik adalah fitur budgetingnya. Fitur budgetingnya di sini itu tuh sangat kebantu banget, dan gue nggak banyak lihat aplikasi begini ya. Dimana lu misalkan punya pengeluaran apa, lu tinggal input secara manual ataupun otomatis, terus juga pemasukan lu gimana, nanti lu bisa lihat nih, tracking sendiri. Kira-kira kapan gue harus ngerem, kapan gue harus lanjut untuk belanja, masih boleh untuk belanja. Nah ini ngebantu banget sih. Gue kebayang kalau gue ada aplikasi ini, emang gue udah pakai aplikasi ini, ya ini akan kebantu banget gitu. Jadi gue tidak akan ada masalah dalam mengontrol keuangan lagi. Tuh ya, itu dari situ yang sangat luar biasa banget. Lalu di satu sisi gue juga bisa investasi di satu aplikasi ini, dimana gue bisa investasi reksadana maupun saham. Tentu gue nggak perlu harus pindah ke aplikasi lain untuk investasi. Jadi di satu aplikasi ini gue bisa melakukan banyak hal dari budgeting maupun investasi. Ya wajar sih, karena aplikasi Pina ini adalah aplikasi all-in-one aplikasi keuangan. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat wajar bagi gue. Nah, tetapi kekurangannya atau mungkin masukan gue untuk aplikasi Pina adalah supaya mereka bisa satu, ya mungkin lebih banyak influencer lagi yang mereka bisa ajak kerjasama supaya bisa mengimprove dari promosi produk ini juga. Karena aplikasi Pina kan aplikasi yang bagus. Kalau aplikasi yang bagus, kalaupun mereka nggak dipromosi dengan benar, tentunya orang nggak banyak tahu. Nah, tentunya kan orang harus banyak tahu. Oleh karena itu, bisa kerjasama beberapa influencer. Itu satu. Kedua, ya, kurangannya adalah, ya, supaya, atau masukannya, ya, lebih tepatnya adalah masukannya. Masukannya itu adalah supaya lebih bisa untuk komunikasi dengan si user, ya. Jadi kalau misalkan dia ada bugs atau ada maintenance, itu pastikan selalu komunikasikan dengan user atau pemakai. Supaya apa? Supaya mereka juga tenang dan mereka nggak berpikir yang aneh-aneh gitu. Nah, dengan mereka melakukan seperti ini, hal kecil seperti ini akan menimbulkan kepercayaan kepada pihak si aplikasi dari pihak user. Tentu kalau mereka percaya, mereka akan coba menyebarkan info ini ke teman-teman mereka tanpa dibayar. Tentu itu hal yang positif juga buat aplikasi Pina. Ya, itu adalah masukan gue juga. Overall sih aplikasi ini menurut gue sangat bagus dan punya potensi untuk menjadi salah satu yang terbaik juga. Oke semuanya, jadi buat kamu semua yang ingin mendownload aplikasi Pina, kamu bisa coba cek di kolom deskripsi yang ada di bawah ini juga. Oh iya, satu lagi.
di aplikasi Pina sekarang lagi ada promo nih, di mana sobat investor kalau misalkan investasi secara rutin ya selama 1 tahun, entah buat tujuan keuangan apa, kamu bisa dapat cashback 5%, maksimal 10 juta. Lumayan kan untuk ya sedikit ada tambahan lah ya. Seperti itu. Nah, buat kamu semua yang setelah ini makin termotivasi untuk mulai ya, entah pakai aplikasi ini buat budgeting ataupun buat investasi, kamu bisa download aplikasi Pina di App Store maupun Play Store kamu. Nah, buat kamu semua juga yang merasa video ini sangat bermanfaat dan patut untuk di-share lah. Siapa tahu banyak orang yang memang butuh solusi keuangan juga dari permasalahan keuangan yang ada. Kamu bisa coba share aja ke sosial media kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.